Tentor. Kita akan membahas tentang cara mengajar secara umum, cara mengajar di bimbel atau metode-metode bimbingan. Saya pertama akan menerangkan tentang metode utama dalam mengajar di bimbel. Metode utama cara mengajar di bimbel untuk bimbingan belajar Akilakos yaitu metode 55. Ini namanya baru, metode 55. Saya bingung cari nama, ya udah. Kemarin apa itu namanya, semi privat kelompok, tapi nggak kurang keren. Kalau metode 55 kan apa itu metode 55. Nah, Anda juga pasti bertanya, kok seperti merek rokok gitu kan, Jarum 76 gitu kan. Ini 55 beda. Kok 5 kok terus 5 lagi? Kenapa ambil 5? Karena 5 itu bilangan prima, nggak bisa dibagi lagi. Kemudian apa lagi? 5 itu termasuk angka, bukan huruf. Ini agak stres. Nah, yang pertama, metode 55. Kita akan terangkan bagaimana caranya. Sebenarnya sederhana aja, nggak terlalu ada yang fantastis, tapi ini sudah terbukti efektif dan dapat menaikkan prestasi siswa dengan cepat tanpa rumus praktis, tanpa harus punya keahlian khusus dalam mengajar. Yang pertama, siswa mengerjakan soal per 5 soal bahas, kemudian 5 soal bahas. Caranya seperti ini. Pasti Anda membayangkan maksudnya gimana 5 soal bahas. Santai aja. Misalkan kita mengajar sebanyak berapa siswa? Ikut ini aja ya. Kita mengajar berapa siswa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa kok lama memberi angka? Karena sulit ini nulisnya. Nah, metode 55 yang pertama, tentor itu di tengah. Kalau mengajar biasa kan gini, kursi, meja, kursi, meja, kursi, meja, kursi, meja, tentor di depan. Kalau ada anak makan di sini, nggak tahu tentor, udah nggak kelihatan kan dari depan. Kalau ada anak di sini SMS-an, nggak tahu tentor. Kalau ada anak di sini baca komik, nggak tahu tentor. Kalau ada anak di sini nonton film di HP, nggak tahu. Kalau ada anak ini BBM-an di sini, ya nggak tahu. Kalau ada anak moto tentornya di sini, mengfoto tentor lagi apa dari sini, nggak tahu tuh tentor. Kalau ada anak di sini cuma tidur, ya nggak tahu juga. Dengan model tentor di tengah, Anda tahu, bisa dilihat semuanya. Kecuali ada anak yang di sini kan, misalnya matanya di sini, anaknya di belakang sini, ya ini nggak tahu. Makanya kan dibuat setengah lingkaran seperti ini, kemudian tentornya di tengah. Jadi akses ke siswa ke sini, kemudian ke sini, sini, itu kan lebih gampang, lebih cepat. Yang pertama. Kemudian cara mengajarnya itu misalkan untuk pertama kali, sesi pertama, atau pertama kali masuk, atau pertama kali ketemu dengan siswa, kita langsung cari soal bab atau latihan soal bab yang berbentuk IC atau ABC. Kan di modul udah saya siapkan per babnya agak banyak soalnya. Dikerjakan 5 soal terlebih dahulu. Jadi perintahkan, silahkan kerjakan nomor 1 sampai 5. Silahkan dikerjakan nomor 1 sampai 5, halaman 5 misalkan.
atau silahkan kerjakan nomor 1 sampai 5 halaman 10 kalau kelasnya sama. Kalau kelasnya sama, silahkan kerjakan nomor 1 sampai 5 halaman 10 misalkan. Kemudian kalau kelasnya beda, carikan misalnya ini kelas yang di sini ini kelas 5 SD, yang di sini kalau kelas 5 nggak bisa dicampur. Kalau ini misalkan kelas 2 SD, yang di sini kelas 3 SD. Ini diberikan kerjakan 5 soal halaman 8, yang di sini kerjakan nomor 1 sampai 5 halaman 8, yang di sini kerjakan 1 sampai 5 halaman 10 misalkan. Kemudian ditanya ke siswanya, siapa yang sudah selesai? Misalkan yang nomor 5 ini selesai, dia akan mengerjakan nomor 1 sampai 5. Sudah selesai, langsung dibahas. Misalkan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Yang salah itu nomor 3. Ini salah. Yang dibahas cuma nomor 3. Langsung dibahas secara personal di sini. Jangan dibahas di depan. Ini kan misalnya whiteboard ya. Di sini ada whiteboard. Ini salah nomor 3 dibahas di sini. Titik. Yang sini kan nggak salah. Yang sini yang nomor 4 ini yang salah kan nomor 2. Jadi ini pergi sembunyikan sandal, ke toilet, ngumpet ya apa ya? Menyembunyikan buku teman, menjahili teman, SMS, terus apa lagi, ngobrol. Kenapa? Karena saat membahas nomor 3 dia udah benar, yang salah nomor 2. Jadi bahas ini selesai, nomor 5 selesai, bahas nomor 3 aja yang salah. Jadi yang dibahas itu yang salah. Intinya kita itu tidak mengulangi apa yang diajarkan di sekolah, tetapi mencari yang tidak bisa di sekolah. Kalau ini nomor 1, 2, 4, 5 benar, otomatis di sekolah dia udah mudeng, udah dong, udah understand, udah paham. Nah ketika nomor 3 artinya dia di sekolahan kelewatan. Tadi di sekolahan ngobrol atau apa, jadi dia nggak mudeng, nggak dong, nggak paham. Kemudian ini dibahas nomor 3 selesai, dilanjutkan nomor 6 sampai 10. Dan ditanya lagi ke teman-temannya, ada yang sudah selesai? Sudah, nomor 7. Ini kan tadi mengerjakan nomor 1 sampai 5. Dari 5 soal, yang salah nomor 2, 3, 4. Jadi dia nggak tekeblas di sekolah. Nomor 2, 3, 4. Yang dibahas berapa? Nomor 2, 3, 4. Enggak, yang dibahas cuma 1 soal. Misalkan yang dibahas mau nomor 2 tok, diberikan ke siswanya, ini yang mau dibahas nomor berapa? Misalkan nomor 4, ya udah yang dibahas 1 soal aja, nomor 4. Kalau ini nanti dibahas semua, Anda membahas semua soal ini, waktunya kelamaan. Yang 7 orang pergi. Jadi ini dibahas 1 soal. Setiap 5 soal hanya membahas 1 soal. Oke ya. Setiap 5 soal hanya membahas 1 soal. Setiap 5 soal hanya membahas 1 soal. Setiap 5 soal hanya membahas 1 soal. Kemudian ini dibahas misalkan nomor 4 selesai, kerjakan nomor 6 sampai 10. Selesai lagi. Nomor 3 ini mengerjakan nomor 1 sampai 5 tadi. Yang salah salah semua, dibahas cuma mau yang dibahas nomor berapa? Nomor 5. Ya udah dibahas nomor 5, kerjakan nomor 6 sampai 10. Nomor 6 sampai 10. Nah, ini kalau salah ya dicoret. Nah, nanti akhirnya kan kita bisa memberi nilai. Udah, siapa lagi yang sudah selesai? Ini sudah selesai. Tadi kan mengerjakan nomor 6 sampai 10. 6, 7, 8, 9, 10. Yang salah nomor berapa? Nomor 7. Dibahas nomor 7. Kerjakan nomor 11 sampai 15. Kemudian ketika waktunya habis,
Oke, selesai gitu ya. Ini anggap aja waktunya habis, tapi waktunya sebenarnya kan lama. Anggap aja selesai. Oke, selesai. Misalkan ini 1 sampai 5 baru selesai. 1 sampai 5. Udah terus ya. Misalkan ini sudah mengerjakan 21 sampai 25, yang ini sampai 31 sampai 35. Yang nomor 5 ini pintar tadi. Dia mengerjakan sampai nomor 41 sampai 45. Caranya seperti tadi tapi 5 soal 5 soal. Yang ini cuma sampai 15 sampai 16. Yang sini cuma sampai nomor 21 sampai 25. Yang sini sampai 31 sampai 35. Yang sini sampai nomor 11 sampai 15. Nah, dari ini kan bisa dilihat pembelajaran itu kan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tapi ini perlu diperhatikan juga, yang paling sedikit siapa? Nanti diumumkan aja di terakhirnya. Siswa nomor 1 mengerjakan cuma dapat 10 soal. Salah berapa? Ditulis saja di papan tulis. Oh, salah 5, berarti dapat nilai 5. Di bukunya siswa ditandatangani 5, kemudian tanda tangani 10 soal. Kemudian siswa nomor 2 dapat berapa soal? 30 soal. Salah berapa? Benar berapa? Benar 20. Berarti 20 bagi 3 nilainya 6, ditandatangani di buku siswa. Nomor 3 dapat berapa soal? 10 soal. Nomor 3 berapa? 10 soal. Salah berapa? Salah 6, nilainya berapa? 4, ditandatangani di buku siswa dan seterusnya. Nah, kemudian nanti yang nilainya terbaik 5, 6, nilainya terbaik itu diumumkan. Jadi misalkan nomor yang menang ini nomor 7. Siswa nomor 7 mengerjakan berapa soal tadi? 30 soal, cuma salah 2. Berarti 28 dibagi 3 dapat 9/3. Nilai tertinggi diperoleh nomor 7 atau siswa namanya siapa? Tepuk tangan. Kalau cuma ngomong gitu kan kita nggak mengeluarkan biaya, tapi mereka seneng sampai di rumah senyum aja. Terus sampai rumah dia mikir, Pak, tadi saya nilainya paling tinggi di kelompoknya, kayak gitu. Bangganya minta ampun. Oh, terus pulang sekolah langsung buka buku itu. Beda. Coba nggak diumumkan, dia nggak merasa pinter. Nah, besok lagi ketika dia mau disaingi oleh orang lain, dia tetap nggak bisa. Jadi metode persaingannya di sini, kompetisi. Kemudian ada lagi pemenang yang kedua, yaitu siswa yang mengerjakan soal paling banyak. Yang paling banyak kan nomor 5 sampai 40 soal. Siswa nomor 5 itu mengerjakan soal paling banyak. Pemenang untuk mengerjakan soal paling banyak itu nomor 5. Silakan tepuk tangan. Ditulis di papan tulis itu. Pemenang hari ini nomor 5 mengerjakan 40 soal. Udah seneng, atau ditandatangani di bukunya. Pemenang tanggal ini untuk mengerjakan soal paling banyak di bukunya. Seneng banget itu. Kita nggak ngeluarin apa-apa tapi mereka seneng. Penghargaan yang sama aja kan, kita punya dapat Kalpataru aja kan cuma dapat piala. Saya itu piala banyak, itu nggak ada gunanya. Tapi saat kita itu dapat piala itu bangganya minta ampun. Yang dibanggakan itu kan apa ya? Menangnya, bukan barangnya. Walaupun pada akhirnya juga nggak kepake, tapi kan saat itu kan seneng banget. Dapat penghargaan, dapat piala itu banyak, tapi nggak ada gunanya juga sih. Tapi saat itu kan seneng, semangat gitu. Itulah yang membuat jadi guru itu, jadi tentor itu menyenangkan.
Saya sebenarnya nggak ada bakat jadi guru, jadi developer, tapi seneng aja lah. Kalau kita udah seneng, enjoy. Saya pernah punya doa saat mau mengajar, itu doanya gampang. Doanya nggak terlalu sulit, nggak pakai nama, pakai bahasa Arab yang harus dihafalkan. Doanya itu, berilah kepahaman kepada siswa saya melalui saya. Intinya niat. Jadi Anda itu niat untuk mengajar, niat dan senang aja. Apa ya namanya, kalau kita itu niat, apa ya, interaksi siswa atau namanya kok saya juga bingung. Apa ya, kalau kita itu niat ngajar, siswa itu tahu kalau kita itu niat. Nah, ketika tahu niat, mereka itu memperhatikan. Ya seneng aja mereka. Ketika mereka seneng, ya enjoy aja. Tapi nggak gini ya, dalam mengajar itu terus ada itu mahasiswa baru lulus terus ngajar anak terus suka pada Anda, itu nggak mungkin. Cara mengajar itu adalah diri Anda sendiri. Anda tipenya itu ekstrovert, maksudnya tipenya apa itu, ekstra sosial. Jadi Anda itu tipenya sosial. Jadi kan seneng ngomong, udah ngomong terus. Kalau saya kan tipenya intra, jadi nggak banyak ngomong. Kalau ngomong kan lemes, banyak tenaga yang harus dikeluarkan. Dari tadi kan saya ngomong kan patah-patah terus, kosakata aja pada hilang. Ya karena saya ngomongnya dikit. Jadi kalau suruh ngomong banyak ya susah. Jadi kita akan mengenal diri kita sendiri. Kita akan mendapatkan metode mengajar kita yang terbaik. Jadi kan setiap guru, setiap mentor itu punya cara mengajar yang berbeda-beda. Perhatikan aja untuk guru SD kita, SMP kita, SMA kita. Apa ada yang sama? Nggak ada. Misalkan saya suka IT ya, suka dengan komputer. Ya saya ngajar menggunakan teknologi, menggunakan komputer. Ada punya suara bagus, punya apa itu, punya bakat nyanyi juga. Ya udah nyanyi di kelas juga nggak apa-apa. Kemudian Anda punya bakat, tapi jangan nyanyi terus ya, maksudnya masuk terus nyanyi naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali, jangan. Itu mengapa ya, itu kan cuma sebagai icebreakernya aja. Kemudian Anda punya bakat apalah, bakat anda yang terpendam di itu aja. Karena saat Anda mengajar itu Anda harus free, harus bebas, harus tidak ada beban di sana. Harus enjoy, kenal ke siswa, santai. Siswa itu seperti teman. Kemudian teman, tapi ya apa ya, kita itu harus punya kita itu punya wibawa. Kadang kita harus keras, kita kadang harus tegas, tapi kita kadang harus bersosialisasi bagus ya. Jadi santai aja. Saya ngajar juga sekarang udah mulai santai. Tapi untuk menemukan itu tidak bisa dalam jangka waktu 1 tahun. Itu harus kita pelajari sendiri. Tetapi di tempat saya itu ada tentor yang udah beberapa tahun ngajar, dari awal ini berdiri tentor sampai berdiri Akila sampai sekarang. Cara ngajarnya juga sama aja. Akhirnya dia malah bosan sendiri. Kenapa? Karena tidak ada peningkatan metode mengajarnya. Peningkatan skill tidak ada, peningkatan metode mengajar tidak ada. Ya udah, kita itu kan di swasta, bukan di perusahaan negeri ya.
Kalau PNS itu kan ngajar di sekolahan, dia ngajar mau gitu-gitu aja dari pertama kali ngajar sampai besok mau mati ya gitu-gitu aja, nggak ada yang protes. Tetapi kalau di bimbel itu beda. Di sini Anda itu mengajar di swasta. Metode, skill itu harus di depan, harus berkembang. Kalau tidak ada perkembangan ya Anda kena gusur oleh teman-teman yang lain. Bukannya bimbel mau menggusur Anda itu enggak, tetapi akan muncul orang-orang baru yang lebih pinter. Dan Anda harus siap itu. Anda harus mengembangkan diri. Tentor itu ujung tombak dari bimbel. Ketika Anda mengajar seenaknya sendiri ya bubar bimbelnya. Teknik pengajaran, teknik menerangkan, kemudian menguasai materi. Intinya yang pertama dalam mengajar itu adalah menguasai materi. Kalau mau tahu ya, saya itu dulu micro teaching sampai mengulang 3 kali. Dosennya sampai marah-marah bener. Kenapa? Karena saya nggak pernah niat kalau ngajar. Yang lainnya pakai perangkat pembelajaran, yang lainnya pakai alat-alat dalam mengajar, membawa demonstrasi, saya biasa aja. Jadi saya ngajar ya tetap ngajar. Kenapa? Saya itu yakin bahwa sebenarnya saya bisa ngajar itu dulunya, tapi dosen saya kan nggak mau, kamu tuh nggak niat nih. Tapi sekarang saya ngajar ya enak-enak aja, santai dengan siswa ya biasa. Kan intinya banyak yang seneng lah dalam saya ngajar gitu. Kemudian metode 55 seperti itu. Jadi intinya siswa mengerjakan 5 soal, dibahas secara personal, tentor di tengah, kemudian langsung maju. Misalkan kalau membahas Anda di sini, itu langsung ke sini. Yang sudah selesai siapa? Nomor 3 langsung ke sini, langsung ke sini. Jadi Anda itu di tengah benar-benar muter itu. Kalau mengerjakan ya kayak gini. Dibahas satu soal tiap 5 soal. Yang sudah dikerjakan ditandai, yang sudah dibahas ditandai, yang belum dibahas ditandai. Seperti itu. Kalau mau diulang juga boleh. Misalkan gini, nomor 1, 2, 3, 4, 5, kok ini salah semua, disuruh ngulang dulu. Oke, diulang dulu, ini salah semua, silahkan diulang dulu. Nah, nanti kalau sudah selesai dibahas lagi. Nah, metode ini bisa dikembangkan sendiri. Tidak harus seperti ini full 5 soal. Anda bisa ganti kurang dari 5 soal. Anda mau ganti metode 55 menjadi berapa? 30-30. Silahkan kerjakan nomor 1 sampai 30. Tidur Anda, nggak jalan. Nanti setelah selesai waktu habis, bebas loh. Enggak, cara itu kurang efektif, dan Anda akan merugikan bimbel. Dan sampai kalau Anda itu nanti intinya sampai ketahuan oleh manajer, maka kemungkinan besar Anda akan dipecat. Kemudian untuk metode 55 itu banyak keuntungannya. Kecepatan siswa itu menyesuaikan kemampuan. Jadi kalau anak ini kurang pinter, ya nanti dia cuma mengerjakan sedikit. Kalau anak ini pinter, misalkan nomor 5 ini kan pinter, mengerjakan banyak soal. Kalau anak ini tengah-tengah, ya mengerjakan soalnya disesuaikan. Jadi sesuai dengan kemampuan siswanya masing-masing. Itu kelebihannya. Yang kedua, kelebihannya yaitu siswa tidak akan kehilangan materi. Kenapa? Karena saat 1 soal sampai 50 soal, ini siswa harus mengerjakan semua. 6 sampai 10, 11 sampai 15.
Dan ketika nanti di pertemuan kedua, misalkan pertemuan kedua, kemarin kan nomor 8 ini sampai nomor 25, berarti dia meneruskan nomor 26 sampai 30. Yang di sini kan 41 sampai 45, berarti dia meneruskan lagi 46 sampai 50. Yang sini meneruskan lagi nomor 16 sampai 20. Yang sini meneruskan lagi nomor 36 sampai 40. Jadi kemarin itu sampai mana? Tinggal diteruskan. Jangan melompat, misalkan bab 1 selesai dibahas, kemudian bab 2 yang kena ini cuma dapat 15 soal, masih ada 35 soal yang belum dibahas. Kemudian keuntungan yang ketiga, siswa itu sibuk. Karena ini mengerjakan soal, misalkan 1 sampai 5 selesai, 6 sampai 10. 1 sampai 5 selesai, 6 sampai 10. Ini selesai lagi 11 sampai 15. Oh, kok selesai lagi 16 sampai 20. Tidak ada siswa yang nganggur, tidak ada siswa yang nyembunyiin buku temannya, tidak ada siswa yang melempar sandal di genteng, tidak ada siswa yang ke toilet. Karena udah sibuk. Intinya siswa itu dibuat sibuk aja. Apalagi kelihatannya itu aja untuk metode 55. Kita akan membahas metode selanjutnya di video berikutnya.